warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zinka Jayanida dari kelas 10 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herianti dari kelas 10 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Saputra dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari seberapa mengerikan dan menakutkannya matematika, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari mata pelajaran yang satu ini loh. Pasalnya, matematika, khususnya penerapan fungsi eksponensial, sangat erat hubungannya dengan keseharian kita. Kok bisa? Ya, eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4, menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 4. Bilangan yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan banyak bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jadi, 4 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkat. Sedangkan fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memuat bentuk eksponensial dengan pangkat berupa variabel. Fungsi ini dalam bilangan pokok atau basis sering digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh aplikasi fungsi eksponensial. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya adalah dalam perhitungan bunga majemuk di perbankan. Contoh, seorang petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan. Penyelesaian. Untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut, maka digunakan prinsip bunga majemuk, yaitu Y sama dengan P dalam kurung 1 plus MT dengan Y sama dengan modal akhir atau besar modal pada tahun ke N. P sama dengan modal awal atau besar modal pada tahun ke 0. R sama dengan besar bunga per tahun. M sama dengan kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun. T sama dengan waktu. Jadi, banyak uang yang harus ditabung mulai saat ini sebesar Rp581.772,49. Bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Contohnya adalah dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amuba tertentu. Misalnya, pertumbuhan mengikuti fungsi eksponensial berikut. AT sama dengan AO dikali dalam kurung 2T. Dengan AO adalah banyak amuba pada awal pengamatan dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi atau dalam satuan menit. Jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amuba, maka berapa banyak amuba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10? Penyelesaian. AO adalah 100 amuba, T adalah 10 menit, AT adalah AO dikali dalam kurung 2T. Jadi 100 dikali dalam kurung 2, 10, sama dengan 100 dikali 1024, sama dengan 102.400. Jadi akan ada 102.400 amuba pada pengamatan pukul 9:10. Di bidang sosial, penerapan fungsi eksponensial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Contoh soal, pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kabupaten Blitar adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2024? Jika diketahui, laju pertumbuhan penduduk eksponensialnya adalah 3%. Penyelesaian. Untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut,
digunakan rumus laju pertumbuhan penduduk yaitu PT sama dengan PO ERT. Keterangan PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal, T sama dengan jangka waktu, R sama dengan laju pertumbuhan penduduk, E sama dengan bilangan eksponensial yang besarnya 2,718288182. PT sama dengan 278.741 dikali E pangkat 0,03 kali 10. PT sama dengan 278.741 kali 1,348.509.62.347.291. PT sama dengan 376.249. Jadi, perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah 376.249 jiwa. Sekian penyampaian materi tentang penerapan nilai eksponen dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.